teman-teman, ada produk asuransi untuk kesehatan, untuk rawat inap, ya. Jadi produk itu ada dua macam. Satu produk yang dibayar sesuai tagihan, dan ada lagi satu produk yang dibayar sesuai limit. Nah, ini beda antara dua ini ya. Yang dibayar sesuai tagihan itu berapa saja kwitansi dari peserta, ya, itu akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Nah, yang kedua ini berdasarkan limit. Berdasarkan limit ini adalah tergantung dari manfaat apa yang diambil pada saat nasabah mengambil polisnya. Ya, misalnya ada kamar yang harganya 500.000. Ya, jadi kalau dia ambil kamar selebih dari 500.000, maka itu sisanya akan dikenakan beban kepada si peserta. Kalau satu lagi adalah sesuai tagihan. Nah, kalau sesuai tagihan ini berapapun biayanya akan di-cover oleh perusahaan asuransi. Ya, kita nggak lihat lagi kamarnya harga berapa, yang penting fasilitasnya. Misal satu kamar, satu tempat tidur. Ya, nah ini akan dibayarkan sesuai tagihan selama dalam 1 tahun itu tidak melebihi 5 miliar. Ya, nah kalau yang produk ini yang sesuai limit ini produk lama. Saat ini produk ini kalau kita masuk rumah sakit, kalau kita masih pakai produk ini dan ketika kita dirawat rumah sakit, kita masih deg-degan. Ya, kenapa? Karena dia ada batasnya. Misalkan harga obat-obatan cuma di cover 12 juta misalnya. Ketika kita masuk rumah sakit, ya, ada lakukan diagnosa, ada obat-obatan, ada labornya. Nah, itu akan dijumlahkan semua ke dalam 12 juta ini. Kalau misalnya kenanya obat-obatannya, labor atau diagnostiknya itu sampai 40 juta, maka yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi cuma 12 juta saja. Nah, sisanya 28 juta gimana? Itu tanggung jawab kita. Ya, nah, jadi makanya kita ambil program lama itu, kita pun masih deg-degan. Yang sekarang yang lagi ngetren yang baru, itu adalah produk asuransi yang sesuai tagihan. Ya, rawat inap sesuai tagihan. Ketika kita masuk ke rumah sakit, kita cuma kasih kartu kita saja dan kasih fasilitas dan lihat fasilitasnya apa. Satu kamar, satu tempat tidur. Jadi kita masuk rumah sakit, kita sendiri di kamar, ya, tidak bersamaan dengan pasien lain. Jadi satu kamar, satu tempat tidur. Kemudian semua tagihan kita, obat-obatan kita, kita punya diagnostik, terus hasil ronsen segala macam gitu ya, itu semua akan di-cover berapa tagihannya. Ada 300 juta dibayar selama 1 tahun itu tidak melebihi 5 miliar. Nah, ada kejadian satu ya dari saya punya nasabah, suaminya masuk rumah sakit ya, operasi. Di dalam produk yang baru ini itu ada namanya uang untuk pendamping. Jadi siapa yang mendampingi yang sakit ini, dia akan mendapatkan uang pendamping namanya. Ya, jadi tergantung dari masing-masing rumah sakit. Nah, kebetulan yang tempat dia masuk ini, rumah sakitnya itu memberikan sebuah voucher. Setiap hari dia dikasih voucher untuk ditukarkan di dalam rumah sakit itu kan banyak di lobinya itu ada kafe-kafe, ada toko, ya, ada bakery gitu kan. Nah, jadi ketika suaminya dirawat di rumah sakit, istrinya sebagai pendamping itu diberi voucher oleh perusahaan oleh rumah sakitnya. Sehingga dia bisa menggunakan voucher itu seharga limit yang seharga yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Ambil contoh misalnya 650.000 per hari. Nah, dari 650.000 itu dia diberi voucher oleh rumah sakitnya dan dia disuruh membeli makanan ya sendiri. Jadi biaya pendamping itu gunanya untuk si pendamping yang mendampingi orang sakit ini, dia mendapatkan biaya untuk diri dia sendiri. Ya, yang selama ini biasanya kan yang dapat makan dari rumah sakit kan cuma yang sakit. Yang pendamping cari makan di luar sendiri. Nah, tapi dengan program yang baru ini, perusahaan asuransi banyak memberikan manfaat untuk pendamping juga. Jadi selama pendamping ini menemani yang sakit, maka dia akan mendapatkan biaya pendamping. Nah, di sanalah nasabah saya ini mendapatkan voucher, ya, mendapat voucher dari rumah sakit, dan dia voucher itu boleh ditukar di lobi sekitar rumah sakit. Ya, dia boleh beli tukarkan vouchernya di rumah makan di kafenya ini, mungkin ada nasi Hainam, ada soto Betawi, ada bakery gitu ya. Nah, dalam 1 hari dia harus menghabiskan 650.000. Bayangkan ya, sampai bingung kan, 650.000 ini mau habiskan untuk apa? Nah, ketika sudah malam vouchernya masih berlebih.
karena berlebih akhirnya dia beli roti, ya dia beli roti, kemudian rotinya dibagi-bagi juga sama perawat yang jaga di sana gitu. Nah, jadi itu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Nah, jadi teman-teman pemilik polis asuransi boleh cek dia polis-polisnya sekarang apakah manfaat rawat inapnya itu masih produk lama atau produk baru. Jadi pentingnya kita mengecek kita punya polis itu karena perusahaan asuransi ini dia selalu update gitu loh. Kalau dia punya produk itu dirasakan sudah nggak cocok lagi dengan zaman sekarang, maka mereka akan membuat satu produk yang sesuai dengan kondisi saat ini. Nah, kalau teman-teman pemilik polis asuransi tidak pernah melihat lagi manfaat polisnya, tidak pernah mengupgrade lagi manfaat polisnya, nah itu ibaratnya udah ketinggalan zaman. Sama kayak HP. HP kita kalau tidak kita upgrade, dia akan tidak bisa digunakan lagi gitu. Ya, jadi teman-teman tolong dicek ya polisnya apakah manfaatnya masih manfaat lama, rawat inapnya apakah sudah manfaat baru. Kalau manfaat baru ya sangat terbantu. Jadi ada keluarga yang sakit kita bukannya susah gitu ya, tapi kita lebih menerima kondisi sakit itu, dan yang sakit pun kalau lihat keluarganya happy dia juga bisa cepat sembuh gitu. Tapi kalau lihat keluarganya udah jaga dia terus sedih kayak gitu ya, malah dia tambah stres kan. Nah, tapi ketika suaminya melihat istrinya ceria dan suami juga jadi semangat cepat sembuh gitu kan. Nah, oke teman-teman, silakan dicek polisnya ya. Nah, kalau misalnya ada yang pengen ditanyakan, saya bisa bantu ya, bisa kunjungi saya punya Instagram di sini, @bettywijayapadang ya, silakan saya akan bantu. Terima kasih.